wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama qur'ana wa 'allamah. Shadakallah sadaqar Rasul. Yang saya hormati Bupati Muko-Muko atau yang mewakili, yang saya hormati pembina Yayasan Generasi Baru Muko-Muko, yang saya hormati Ketua Yayasan Generasi Baru Muko-Muko atau yang mewakili, yang saya hormati para wali murid dari Ananda kelas 6 yang insya Allah hari ini akan diwisuda. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah dan segenap panitia Al-Fatih Expo 2 dan Wisuda Quran, serta para tamu undangan dari berbagai sekolah yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa tanpa ada suatu kendala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Habibina wa Nabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu senantiasa kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di mana pada saat itu tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat Allah melalui perantara Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, terkhusus kepada para calon wisudawan Hafiz Juz 30 beserta orang tua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan agenda wisuda Quran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin flashback sejarah begitu. Sejarah bahwasanya pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW belum diutus ke kalangan masyarakat Arab pada waktu itu, maka masyarakat Arab pada waktu itu terkenal sebagai masyarakat yang disebutkan sebagai masyarakat yang jahiliyah. Masyarakat yang identik dengan kerusakan, baik itu kerusakan moral, perilaku, dan juga lain-lain. Makanya disebut dengan bahasa jahiliyah atau kebodohan. Itu zaman ketika Rasulullah SAW belum diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika Rasulullah SAW kemudian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi sekaligus rasul terakhir di kalangan masyarakat Arab dan khususnya dan umumnya kepada seluruh alam, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan guidance, memberikan pedoman. Pedoman yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi dengan berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dengan berbekal Al-Quran itu, Rasulullah SAW kemudian membalikkan keadaan masyarakat Arab pada waktu itu. Yang awalnya, selamat datang kepada Bapak Bupati Muko-Muko, Bapak Khairul Huda.
Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Bupati Kabupaten Mukomuko, Bapak Khairul Huda, serta rombongan. Silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan di acara kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Bapak mohon maaf ini kami sudah mulai duluan. Ya. Saya lanjutkan. Jadi Rasulullah SAW itu mengubah peradaban masyarakat Arab itu bekalnya cuma satu, yaitu Al-Quran. Yang tadinya masyarakat Arab itu disebut dengan masa jahiliyah, kemudian setelah Rasulullah SAW dengan Al-Qurannya mendidik mereka, mereka menjadi pusat peradaban dunia. Jadi Arab pada waktu itu menjadi pusat peradaban dunia. Bekalnya apa? Bekalnya tidak lain dan tidak bukan itu adalah pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran. Jadi yang tadinya masyarakatnya terbelakang secara moral, secara pengetahuan, maka dia bangkit 180 derajat menjadi masyarakat, menjadi pusat peradaban. Bahkan 2/3 dari dunia ini sudah pernah digenggam oleh kaum muslimin atau umat Islam. Jadi bekalnya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah zaman dahulu yang kita ingin ambil pelajaran bahwa tidak akan pernah sesuatu itu menjadi besar atau sesuatu itu akan hebat atau sesuatu itu akan menjadi luar biasa atau manusia itu akan menjadi luar biasa kecuali ditanamkan di dalam dirinya pondasi berupa Al-Quran. Dan itu sejarah sudah membuktikan 2/3 dunia itu dikuasai oleh umat Islam, bekalnya, pondasinya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Jadi alhamdulillah anak-anak kita yang berada di sebelah kiri itu adalah anak-anak kelas 6 SD yang sudah menyelesaikan hafalan juz 30-nya. Sebagian ada yang sudah masuk ke juz 29 dan sebagian lagi juga belum. Jadi anak anda yang hari ini berada di sebelah kiri itu adalah anak anda yang insya Allah hari ini akan kemudian diwisuda, karena beliau ini sudah menyelesaikan hafalannya di juz 30. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa agenda wisuda Quran ini merupakan agenda yang akan kita laksanakan setiap tahunnya untuk menandai bahwa ananda itu sudah menyelesaikan hafalan. Karena di sekolah kita untuk lulus itu targetnya 1 juz harus sudah selesai, ya. Jadi bahkan ada beberapa anak atau 2 orang anak angkatan yang ketiga sekarang ini, mereka telah menyelesaikan hafalan juz 30-nya di kelas 4. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkenan membantu acara ini, baik itu dari segi support dana, moral, nasihat dan lain sebagainya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu dan saudara-saudara berikan untuk acara ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal perbuatan yang nanti kelak akan mendapatkan balasan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, dan untuk yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa tidak akan pernah mulia hidup orang atau manusia yang meninggalkan Al-Quran, dan tidak akan pernah terhina hidup seorang manusia apabila ia selalu membawa Al-Quran di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu sebagai pondasi dasar bagi kehidupan kita, yang akan membimbing kita semuanya untuk mencapai keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga acara wisuda Quran pada hari ini
bisa berjalan dengan lancar, dan nanti kami minta juga kepada Bapak Bupati untuk memberikan sambutannya kepada kita semua, memberikan arahannya dari pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk kita-kita. Saya sampaikan dengan Bapak Bupati bahwa kita ini sekolah umurnya masih seumur jagung, Bapak. Kalau dihitung dengan tahun itu baru 7 tahun. Ya, tapi kita sudah menamatkan 2 angkatan dan ini yang ketiga insya Allah, gitu ya. Dan gedung ini dibangun mulai 2016. Jadi semua gedung yang ada di kampus Al-Fatih ini baru berumur 4 tahun. Tetapi alhamdulillah kita sudah banyak memberikan kontribusi, bahkan nama untuk Kabupaten Mukomuko. Terakhir itu Ananda Mulkan Hadi, angkatan pertama. Beliau sudah bisa membawa nama Kabupaten Mukomuko ke kancah provinsi dalam Olimpiade Sains. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun sekolah ini baru seumur jagung, tapi kita sudah bisa berbicara di tingkat provinsi. Jadi sekali lagi nanti kami mohon kepada Bapak Bupati untuk memberikan arahannya. Dan kami ini Pak Bupati, guru yang ada di sekolah ini masih muda-muda semuanya. Paling tua umurnya 33, paling tua. Dan saya sendiri itu baru 29. Nah, jadi masih muda-muda semuanya. Bahkan ada yang kelahiran 96, artinya baru 24 tahun, gitu ya. Jadi kami masih muda ini biasanya sukanya geradak geruduk, ya. Ada sesuatu itu kurang perhitungan, gitu ya. Jadi kami nanti minta nasihatnya dari Bapak Bupati untuk memberikan ujangan kepada kita semuanya. Semoga lembaga kita, sekolah kita ini dari waktu ke waktu semakin baik, begitu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di saat jadwalnya yang begitu padat. Alhamdulillah Bapak Bupati hadir bersama kita, dan terakhir saya silaturahim itu alhamdulillah kita diterima dengan ramah, kita diterima dengan baik, dan kita disambut dengan baik, dan beliau juga memberikan beberapa nasihat kepada kita semuanya. Hendaknya hari ini, kalau waktu itu kita hanya berempat atau berlima Pak Bupati, sekarang guru-guru ada semuanya di sini. Hendaknya nanti diberikan juga nasihat dan wejangan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Demikian akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.